Ini lubang lele ini. Saya sering mancing di sini, banyak dapat lele. Lihat ada apa tuh? Tebuk tanah yang berisi air. Sedangkan sungainya sebelah sana. Nah. Ini aliran sungainya, sungai kecil. Yang ini naik ke daratan. Ini. Jadi kita mencarikan batas-batas aset-aset Bapak yang tinggal dari tahun 2014 Bapak tinggal sekarang. Alhamdulillah kita nggak kariru, kita masih ingat pertanda-pertandanya, nggak berubah. Tapi kalau saya, Bapak udah meninggal sekitar daerah sini tahun 2014, kalau saya tahun 2018. Jadi saya ketinggalan 4 tahun sama Bapak. Bapak lah berkebun sawit, saya belum. Saya masih menunggu di sini sampai panen-panen para saya. Udah tuh saya cabut juga. Ada kendala sedikit tentang ibu lah. Di tahun 2018 ibu itu mengalami kurang enak badan. Jadi saya lah berjalan sendiri melihat kebun saya yang tahun kedua ini. Bapak sama Bang Is tadi udah jalan ke pinggir sebelah sana kebun bapaknya. Jadi saya jalan sendiri. Saya mau melihat tanaman-tanaman saya. Ini cempedak. Lihat nah. Ini pohon cempedak ini. Nah, yang batang-batang hitam itu nah. Ini cempedak semua. Kalau yang ini pekaret nih. Terus di bagian sananya ada duren, ada petai. Kebun yang ini saya tanamnya campur-campur sama duren sama petai sama karet. Dikarenakan karet usianya nggak lama, kalau duren itu cukup usianya panjang. Lihat durennya kita. Subur sekali ini teman-teman. Ini kita melihat. Ya, durennya sangat masih muda sekali. Ini batangnya. Tapi sayangnya kebun ini nggak terawat. Tapi insya Allah ini akan kita rawat ini. Ada waktu peluang-peluangnya kita berunding sama Bang Wota nunggu perekrutan saya untuk merawat kebun ini. Terus kita jalan sini. Ini batang petai yang tinggi ini. Ini petai. Ini duren muda sama duren yang tempat kita sekarang itu beda daunnya. Padahal ini tanamannya bibit dari kita di kebun sekarang. Sangat sejuk sekali dia suasana di sekitar kebun. Kalau kebun kita lah udah besar seperti ini. Ini batang duren. Dulunya ada duren itu yang lah udah besar duluan. Mana? Ini duren dinaik akar besar ini. Nanti saya potong lah ini. Lihat noh, batangnya rindang. Nanti saya potong akarnya. Jangan sampai keberatan ini. Dahannya bawa akar ini. Kalau di tempat pondok kita sekarang tidak ada kayu yang berkualitas seperti ini. Ini udah puluhan tahun ini
masih tetap kayunya bagus. Sangat sepi sekali ini teman-teman. Nggak ada suara motor, nggak ada suara orang. Dulunya ini ramai, bertetangga-tetangga kita berkebun, tapi sekarang udah sepi, nggak ada suara terkecuali kicauan burung dan kicauan hewan-hewan hutan. Tapi sebenarnya kalau memang ini bukan kebun kita sendiri, saya nggak berani jalan-jalan seperti ini kalau hutan yang nggak kita kenal ini. Dulunya saya di sini sekitar 5 kilo ke timur, 5 kilo ke barat, itu semua hafal hutan tanahnya, hafal semua lagi jalan-jalan. Kebun kita ini saya perjelas ini terletaknya, makanya saya bilang kita berjalannya sangat panjang. Habis mobil kita jalan naik motor, habis motor kita naik jalan kaki. Kita jalan kaki ya. Nah, dari desa ini sebenarnya 20 kilometer dari desa kecamatannya istri saya. Ini bukan kita menelusuri jalan besar, ini jalan setapak yang kita telusuri. Saya lah mau jalan ke kebun saya yang tahun ketiga ini. Nah, tahun keempat yang ini. Tahun ketiga yang kita lalui pertama kita turun dari pondok tadi. Melihat kayunya, kita melihat perbatasan sama tetangga, makanya saya jalan sini. Saya melihat perbatasan sama tetangga di sini. Apa kebun tetangga ini udah dirawat, apakah enggak? Suara apa itu? Ini batas kita sama tetangga. Ini nah, ini saya tanam cempedak ini, terus saya tanam sama kemang. Nah ini kecil ini daun kemang ini, nah dan juga petai. Ini pertanda ini pinggir yang kita. Jadi kita biarnya lebih subur. Kita bikin tanah silang di sini. Jadi kalau memang tetangga kita melihat juganya lagi kebingungan dari batas-batasnya, ada pertanda silang seperti ini. Wih, ini teman-teman, ini tapak rusa. Lihat biar saya mendekat gitu, detil lagi. Nah ini mandinya berkubang ini. Wow, besar ini. Lihat, sama dengan kerbau. Kalau di hutan ada tinjak seperti tinjak kerbau, itu bukan kerbau, itu rusa. Jadi kita
Saya mau pulang ke pondok dulu. Pondok kita makan tadi, makan setap kita yang pastinya. Di pondok itu harus saya jelasin semua cerita yang pertemuan saya lagi saya bikin kebun yang di sekitar sini. Banyak insiden-insiden yang mengerikan ataupun yang bahagianya. Tapi sebelumnya Bang Komri mohon maaf dikarenakan di dalam video 4142 ini banyak bercerita. Tapi cerita ini bukan cerita kita yang di 2000 ke atas, 2002 tahun 2020 ke atas. Ini cerita tentang Bang Komri 2000 di tahun 2020 ke bawah. Alhamdulillah kita dengan baik pondok. Jadi kita mereview di dalam pondok ini ya. Di dalam perjalanan saya 10 tahun, sekitar sini 10 tahun di dalam perjalanan liku-liku kehidupan saya banyak menemukan seperti yang ini ya. Ini saya menemukan tengkorak kepala rusa. Nah, saya nggak tahu apa yang menyebabkan ini kepala rusa ini rusa ini mati ya. Rusa besar ini mungkin tanduknya saya bawa pulang lah ke pondok kita yang sekarang ini nggak ada lagi apa bulu-bulunya, karena kan saya menemukan bangkainya lagi ini. Tinggal tulang, cuman kalau tanduk nggak rusak sedikit pun. Lihat, nah kalau yang ini saya dapat pasang jerat, ini jerat rusa. Ini rusa juga, tapi tanduknya seperti ini ya. Dulu rusa ini di waktu saya berkebun menanam karet ini suka masuk ke kebun saya, makan kulit batang karet kita. Jadi langsung saya menghalalnya pakai jerat. Alhamdulillah kena. Yang ini saya dapat bangkai juga, tapi yang ini sebenarnya bangkainya masih bau ya, belum tengkoraknya aja. Tapi saya melihat kok tandanya rusa, ada kepalanya. Langsung saya ikat pakai tali, saya geser, saya endam ke sungai biarnya bersih. Saya bawa juga pulang. Saya memang sangat sedih saya ke sini. Pertama-tama saya sendirian di pondok ini ya. Sekarang Bapak lagi sama Bang Is berjalan ke sebelah sananya. Saya lah duluan pulang ke pondoknya. Nanti saya susul ya Bapak sama Bang Isnya. Mungkin teman-teman juga merasakan kalau teman-teman pernah mengalami seperti kehidupan saya, udah menyatu dengan daerah kebun saya ini. Kita pindah ya, kita geser sampai lama kita nggak ke sini. Tapi di hari ini saya ulangi lagi ke sini. Jadi saya teringat semua kisah-kisah di dalam perjalanan saya. Sampai-sampai istri saya itu pernah jatuh dari pondok itu. Di waktunya lagi nggak enak badan, saya mau pertolongan sama orang tetangga. Tapi sedangkan di sini bukan tetangga seperti kita yang di sekarang ya. Kalau di sini jauh, itu 2-3 kilo dari tetangga kita. Jadi saya berjalan untuk menjemputkan tetangga. Ternyata dia lebih pusing sampai nyelari keluar ke teras, terus sampai terjatuhnya. Saya nyampai, istri saya ada di bawah. Jadi sangat sedih.
Tapi nggak apa-apalah, kita nggak baik kita mengingatkan masa lalu ya. Ini tahun kelima saya ini, tahun ketiga, tahun keempat saya yang ini. Ini kalau memang teman-teman mau melihat di waktu dulunya saya di sini, sebenarnya makannya dari hasil padi sama hasil buah cabai. Tapi cabai-cabai rawit saya tanam di tengah padi. Memang ini ada di waktu dulu HP-nya HP Mito kalau nggak salah ya. Ada kamera yang pastinya kamera ini. Jadi saya rekam. Ini cuplikannya di waktu pondok yang ini yang berdiri ya. Kebun yang ini yang saya review yang sampai bisa dapat rekaman lamanya. Pondok yang tahun keempat saya. Ini cuplikannya. Nah, itu cuplikannya tadi yang saya jelasin tadi, yang di tahun 2011. Pondok yang atap putih ini saya bukan merekam di dekat pondok itu. Pondok yang kenan jauh di atap seng putih ini, pondok inilah. Saya setiap tahunnya, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 pasti saya bikin pondok. Tapi yang di sini posisi kebun saya yang tahun keempat posisi di tengah, makanya saya dirikan berjambat-jambatlah, dapatlah saya membelikan seng ini ya, atap seng. Kalau yang lain-lain pondok itu atap daun serdang. Jadi jadi padi sampai ke ada pisang-pisang langsung lah, semualah. Saya juga kalau melihat foto video itu sedih. Itu di tahun 2011 ini. Jadi kita udah pulang ke pondok. Jadi habis kita kerja beraktivitasnya tadi, jadi kita bikin kopi dulu. Ini mah bapak nah kecapean. Jalan dulu. Bapak utar mana? Kaki kemana arahnya Jok yang? Apa? Di hutan. Cukup dah. Cukup. Di jual. Itu camping. Pero lu matingo nga. Hidupnya mana kak apa sih kalau udah biasanya ke dalam tas kecil tasnya kulit mana ya itu lah belakang bapak dah Nggak dengan meja. Tunggu dulu. Tunggu kada boleh lurus. Dikenanya lah. Udah ada yang denungan. Habis istirahat ngopi-ngopi, kita bapak sama Bang Is sama anak kulub tadi ambil motor. Kita tadi habis sebelum kita pulang ke pondok, kita bikin jalan motor biar sampai ke dekat kebun lah. Tapi saya nggak ambil gambarnya. Jadi saya disuruh bapak bikin jalan untuk ke sungai untuk kita mandi.
kita bikin tempat kita nengger mandi dengan darurat Jadi kalau tepian tempat kita mandi dulu bagian bawah sana, tapi terlalu semang tempatnya, jadi kita geser ke sini nggak apa-apa lah. Ini tempat kami bersama Ayu mandi dulu, ini bersama istri saya mandinya di sungai yang ini dulunya. Kalau jalan ke sungainya memang betul jalan yang lama ini, tapi kalau tempat mandinya kita geser sedikit. Ini lumayan jauh lah, ini lebih kurang 150 meter lah dari pondok tempat kita mau bercamping malam ini sama sungainya. Tapi dari dulu ini mandinya memang jauh dari sungai. Tapi sebelumnya Bang Komri mohon maaf, Bang Komri nggak pakai baju, terlalu kecapekan badan, dan badan kita juga panas. Kalau kita buka baju di dalam hutan kayak gini rasanya dingin sejuk. Bang Is lagi mata-mata kepala besar. Obat apa itu Bang Is? Kita obat kencing manis. Iya. Tanduknya bukan tulang. Ini. Nah, tanduk rusa. Direbus katanya, airnya diminum. Ibu sering minum ini, alhamdulillah ada perubahan. Susah paksain. Susah pulang itu. Wah, penting. Nah, bisa di stop ini. Mereka digargaji ini, digerinda ini. Nah, digerinda dipotong-potong, ini bisa kita rebus. Nah, tanduk rusa. Kata ibu, kakinya yang sakit-sakit, ada beningan sekarang, dan juga gula darahnya terlalu rendah. Bukan rendah, ini apa? Yang bagus, 150 gula darahnya. Ini sering minum tanduk rusa ini, tanduk rusa. Nah, ini dulu kita nendang ayam juga ini. Nah, ini tempat, nah ini bekas sangkarnya masih ada. Saya tutup kayak kita juga ini, nah pakai waring. Nah, bawahnya ada udara yang enggak saya pasang papan. Itu saya tutup sama kawat nyamuk sama waring. Puntung kita kalau kita mau bercamping banyak ini. Tak berapa bulan Ayu ngumpulin, kita angkat kaki dari sini. Ini perabot-perabot kita masih lengkap ini, koli, apa panci yang ini dengan kotor, periuk. Ini sebenarnya masih lengkap semua ini yang kita tinggal ini. Termos air panas kita, nggak tahu aku airnya mana yang disimpan kayu itu, ada menyimpan air dari mana ini, nantilah pinggan-pinggan kita. Nah, tapi tuan kita kotor ini. Tapi kalau yang berlapis rapat kayak ini bersih ini. Nah, tapi keranjang pesan aja. Nah, kena is. Saya para bule. Saya. Oh. Oh. Kata Bang Is, nah, entah berapa ini. Nah, sebar nasa sekali. Kena nah. Kubo jangan ke bawah mah. Pandai semua. Keranjang mau dibawa tuh gimana lah, kita akan gonjingnya. Nah, waktu pikiran saya sendiri ada sangki, mana sangki? Jadi mana lah yang asli sangki? Ini dulu aku bikin tapi entah kemana.
pingan tuh nih. Kak, aku kena ambil kan no. Mana kita dak ngambil ayo dak kena kalau. Kak apa? No, oh ya kena jelek ini. Kalau coba buka Kak. Kalau bawa Kak dah. Wah, bagus lagi. Ah, tapi lah kotor, bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun, ini 6 tahun ini. Air simpan kayak gini. Jangan kamu potong. Aku dikumpul, Nah, kumpul. tadi udah patah sih kok. Yang itu mau saya bawa ke tempat. Hei. Balak bagis. Jadi kita lagi istirahat, ngobrol-ngobrol malamnya. Kita menggunakan lampu batok. Butuh kepala. Lampu cantik seperti ini loh. Udah dinyalain Bang Is. Di dalam mau mandi. Jadi kita bersiap-siap mau untuk tidur. Kita tidur di dalam loop. Di sini tuh pondok lama nggak ditunggu. Takutnya ada yang ngintip-ngintip. Kenapa? Jadinya kalau biasa nggak ada suara manusia, ternyata hari ini yang malam ini ada. Jadi kita buka ini, bekal ini. Ini peralatan yang saya tinggal di. Ayo Is, tolong Is. Apa? Nggak bantal. Nah, Udah masuk lagi dia. Ambil itu. nggak nyenyak tidur. Isi kumpul lagi. Kau mana kaya? Tidak. Tidak juga. Nah, buka ini. Bapak lagi ngopi. Bata buling. Nah, yang di bagian kucuk sekali tidak bisa dipakai. Kita bungkus. Ini bersih ini. Total bersih nah. Yo, mati busanya. Ngapain ini? Mati busanya. Tapi nama kalian koneng dikihap boleh jauh. No. Kayak apa, Mak? Siapa yang nak yang bulan? Yang dalam. Pegawai baik. Sampai yang nak yang warna kotak-kotak. Ngapain matanya? Kemarin dulunya tidak bulat-bulat seperti ini. Iya, masalah dikemas dalam karung. Dalam karung. Ngapain bulat-bulat? Tapi tidak dikira tikus maksudnya. Tidak, di kantung ya lu. Mana Bang? Jadi. Mungkin nak bantal. Tiko kita kak kotor ya. Oke lah. Apa? Dalam karung mana? Enggak. Kelibet. Nah, lihat kak. Baru weh. Siapa dulu kan? Kenal lu? Ada ya, Pak? Ada. Ada. Kak. Ada tas. kecapean. Jadi nah, yang ini udah tidur berantakan. Ada. Oh, enak. Kau ini ada. Kena yang itu kotor kaki. Mana lah sapu-sapu? Tak katek lagi tiko-tiko ya dak. Ya ampun dalam ini. Ini radio. Nah dompet ini apa tabungan tinggal ini.
Apa ini? Ke tabungan ini tinggal. Jadi videonya kita skip dulu. Sampai ketemu besok pagi. Kita mau istirahat. Jadi kita hari yang keduanya ini. Kita untuk mencoba menyadap karet ini, pisau karetnya, terus ini karetnya. Itu pondoknya dekat pondok ini. Nah, terus Ini kami kira, oi. Itu masuk kaca nonton kami. itu Pantai Bapak sama Kulmat Muntu sama Bang Is mau bikin jalan motornya sampai biar nyampai ke pondok sini. Jadi kita kalau kita mengulang berkunjung ke kebun ini, motor kita langsung dekat pondok. Iya, ini lagi. Ini hasilnya baru sebentar. Udah nih netes. Alhamdulillah saya terobat kangen saya. Ini kegiatan saya sehari-harinya dulunya untuk nyadap karet. Sekarang profesi saya. Ini Bang Is yang mau meneruskan kebun-kebun Bapak yang di sini, Bang Is. Yang saya juga kalau memang saya nggak sempat, Bang Is saya serah sama Bang Is. Baiklah teman-teman. Jadi itulah kegiatan Bang Komri 2 hari 1 malam bersama Bang Is dan juga Bapak berkunjung ke tempat kebun Bang Komri sama Bapak tanaman tahun 2008 itu. Jadi itulah ceritanya, kisah-kisah Bang Komri dari 2008 sampai 2018. Jadi sekarang videonya mungkin saya tutup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya. Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe-nya. Baiklah, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda.